Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 21 dan pasal 22. Kejadian pasal 21 bunyinya demikian. Pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu berbicara tentang Ishak lahir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua. Demikian dari pasal 21 ayat 1 sampai ayat 7, di mana berbicara tentang Ishak lahir. Sedangkan pasal 21 ayat 8 sampai 21 berbicara tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8 bunyinya demikian. Dan bertambah besarlah anak itu. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Ayat 9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu, sebab anak hamba anaknya tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ayat 12, tapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham kirbat air, mengambil roti serta memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu habis, membuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira
pemana. Jauhnya aku melihat anak itu mati, katanya. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia berbaring. Ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku yang membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19, lalu Abraham membuka mata, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah banyak. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Lalu pasal 21 ayat 22 sampai 34 berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ayat 23, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan padamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kutinggali sebagai orang asing. Ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Ayat 25, tapi Abraham menyesal Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Ayat 27, lalu Abraham memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ayat 28, tapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Ayat 29, lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawab, ayat 30 jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Ayat 31. Sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Ayat 32, setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Ayat 33. Ayat yang paling terakhir dari kitab Kejadian pasal 21. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana
nama Tuhan Allah yang kekal. Ayat 38 yang paling terakhir, maaf. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikianlah kitab Kejadian pasal 21 berbicara tentang Ishak lahir, kemudian Abraham mengusir dari Hagar dan Ismail. Lalu topik yang ketiga adalah perjanjian Abraham dengan Abimelek. Sedangkan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai kepada ayat 24. Jadi Kejadian pasal 22 itu berbicara 24 ayat di bawah dua topik. Topik yang pertama adalah pasal 22 ayat 1 sampai 19 berbicara tentang kepercayaan Abraham itu diuji. Lalu pasal 22 ayat 20 sampai 24 5 ayat ini berbicara tentang, baik kita kembali membaca pasal 22 ayat 1, bunyinya demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutujukan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham dan Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih
untuk diletakkannya itu di atas kayu api. Sesudah Abraham mengulurkan tangannya, kita baca dari ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau yang menyembelih anaknya. Ayat 11, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat 12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini luar biasa. Ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16 katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19, terakhir dari topik kepercayaan Abraham diuji. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Sedangkan demikianlah kepercayaan Abraham diuji, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Sedangkan ayat yang ke-20 sampai ayat 24 itu dari pasal 22 kitab Kejadian itu berbicara tentang keturunan Nahor. Ayat 20, sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Abraham. Ayat 22, juga Kesed, Haso, Pildasi, Yitlaf, dan Betuel. Dan
Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu, dan gundik Nahor yang menamanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahasi, dan Maka. Demikianlah pembacaan Alkitab berurutan untuk pagi hari ini. Kita telah baca Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat 34 dan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 24. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau pesan bahwa membaca Alkitab secara berurutan itu adalah suatu kewajiban, dan ini sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Karena firman Allah inilah yang dapat membuat kita kaya, karena firman Allah inilah yang dapat membuat hidup kita menjadi berkat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kiranya pembacaan Alkitab berurutan pada saat pagi hari ini, kita telah membaca 2 pasal, Kejadian pasal 21, pasal 22. Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup selalu dan senantiasa menyediakan segala berkat-Nya. Shalom, Tuhan memberkati.